Halo, ketemu lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran, tak pulang-pulang. Dan alhamdulillah ini sudah di episode ke-23 di bulan suci Ramadan di tahun 2025. Alhamdulillah tinggal 7 episode lagi. Dan silakan yang belum nonton episode-episode selanjutnya mungkin bisa tonton episode yang sudah di-upload. Mohon maaf kalau misalnya kualitas videonya masih standar, ini masih pakai HP juga. Iya, jadi bagi yang belum tahu, perkenalkan saya Fitra, dan di konten kali ini, di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang ini, saya cuma pengen cerita terkait dengan pengalaman saya sebagai seorang perantau selama 7 tahun terakhir berada menikmati puasa dan juga lebaran di perantauan. Ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri juga. Jadi dari mulai Yogyakarta, kemudian Boston, kemudian Depok, Karawang, dan juga balik lagi ke Depok. Nah, ini sudah di episode ke-23 ini sudah saya ceritakan mungkin pengalaman 6 tahun terakhir saya menikmati bulan suci Ramadan di perantauan. Dan mungkin untuk tahun ke-7-nya nanti akan saya ceritakan di mungkin mulai di episode ke-25 atau 26. Tapi sampai menuju ke episode itu, ya saya pengen coba sharing beberapa hal aja sih. Barangkali mau sharing cerita-cerita aja sih. Ya ini di episode ke-23 ini saya pengen cerita terkait ini aja sih. Ingin budaya atau mungkin ya bilangnya tradisi kali ya. Tradisi yang saya aslinya dari Ternate, Maluku Utara. Ada budaya atau tradisi selama bulan suci Ramadan yang tidak saya temukan ketika berada di perantauan jika dibandingkan dengan apa yang saya alami, budaya atau tradisi yang saya lihat sewaktu berada di Ternate gitu. Nah, dan budaya tersebut adalah budaya gendang sahur. Jadi kalau di Ternate itu ada ya bisa saja di minggu pertama puasa atau mungkin lebih biasanya terdengar tuh di minggu kedua di bulan suci Ramadan sampai seterusnya sampai di minggu ketiga atau mungkin bahkan di pertengahan minggu keempat dari bulan suci Ramadan. Jadi budaya gendang sahur atau orang nanti bilang kasih bangun sahur ini adalah jadi kayak ada orang-orang. Nah, ini biasanya dari mulai anak-anak yang masih remaja dan bahkan sampai orang-orang dewasa itu mereka ya keliling ke rumah-rumah gitu, kemudian biasanya membawa alat musik. Ada yang cuman pakai speaker, tapi ada yang full band gitu. Jadi sampai drum, gitar, piano segala macam. Nah, itu biasanya mereka pakai truk. Kalau yang udah full band tuh biasanya mereka manggung di atas truk. Kemudian keliling di kompleks-kompleks untuk membangunkan sahur. Ya budaya atau tradisi ini ya memang ketika 7 tahun terakhir itu tidak saya temukan gitu. Ketika pertama kali di Jogja berpuasa dan juga lebaran, tradisi ini tidak ada. Kalaupun sebenarnya bisa dibilang ada orang yang anak-anak muda gitu keliling untuk membangunkan sahur, tapi cuman mukul-mukul galon atau mukul-mukul tong aja sih. Itu bahkan ya speaker kecil, beda sama yang ada di Ternate ya. Kalau di Jogja waktu itu ya udah seperti itu saja dan memang tidak terlalu intens mereka datangnya. Bahkan bisa dibilang dalam sebulan ketika berpuasa di sana itu mereka terhitung 2-3 kali saja saya pas bangun sahur itu mendengarkan mereka berdendang sahur ya. Dan itu yang
Dan yang datang adalah anak-anak kecil, anak-anak remaja aja sih kayaknya. Udah ada yang dari SD, ada yang masih SMP gitu-gitu, nggak ada orang dewasa yang kayak di Ternate gitu full band. Itu yang saya juga nggak tahu ya apakah di Depok ada yang seperti yang di Ternate, karena memang saya di sana di Depok cuman 6 bulan pada waktu itu, jadi tidak terlalu lama tinggalnya. Tapi selama berada di sana memang tidak saya temukan budaya gendang sahur yang seperti di Ternate. Kemudian pindah ke Amerika 2 tahun, ya tidak ada yang bisa diharapkan atau dilihat dari budaya gendang sahur di sana, karena sebagai minoritas jangan terlalu berisik di sana. Bahkan kalau di Amerika tuh saya pernah dengar ada yang pernah cerita bahwa kadang kalau di sini di Indonesia kan azan keluar di toa-toa masjid gitu. Kalau di sana tuh keluar tapi tidak sekencang yang bagaimana ada di Indonesia gitu. Di sana ya toanya juga kecil, nggak terlalu berisik, karena hal itu dianggap sebagai noise pollution, dianggap noise lah ya. Nah itu ya gimana, kita hidup di negara yang memang minoritas, jadi ya tidak banyak berharap dengan budaya atau tradisi Islam yang ada di sana. Jadi selama 2 tahun bulan puasa saya selalu sepi dengan bunyi-bunyi musik yang membangunkan sahur gitu seperti di Indonesia. Benar-benar 2 tahun yang gersang istilahnya lah ya ketika berpuasa di sana, ya ketika bangun puasa di sana. Kemudian balik ke Depok tahun 2021. Tahun 2022 saya pulang ke Indonesia, kemudian baru mulai keluar lagi ke Jakarta, merantau lagi di akhir tahun 2021. 2022-nya tinggal di Depok. Dan yang saya lihat juga sama kurang lebih dengan yang ada di Jogja, yang saya temukan di Jogja. Jadi tidak ada tradisi orang-orang membangunkan sahur seperti yang ada di kota Ternate. Ya sekali lagi yang datang adalah anak-anak remaja, anak-anak SD, anak-anak ya SMP, kemudian membawa gerobaknya mereka, udah lantas kemudian teriak-teriak sahur 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 gitu. Tidak ada musik yang mengiringi seindah musik-musik yang dibawakan ketika gendang sahur di kota Ternate, atau mungkin bahkan di Maluku Utara kali ya. Ya selama setahun di Depok, selama sebulan di Depok berpuasa, ya sama frekuensi mereka membangunkan sahur juga tidak terlalu seringnya. Paling 3-4 kali saja dibangunkan oleh anak-anak kecil ini. Selebihnya benar-benar hening banget. Dari mulai minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, ya udah isinya cuman ya udah dibangunkan oleh alarm smartphone. Kemudian pindah ke Kerawang. Ini Kerawang benar-benar ya, karena saya juga nggak tahu ya apa karena memang kompleks perumahan saya yang begitu ketat waktu itu. Jadi selama ngekos di kompleks perumahan tersebut tidak ada sekalipun pernah saya dengar orang membangunkan sahur. Ya benar-benar kayak berada di antah berantah ketika berpuasa di Kabupaten Kerawang sana. Ya saya juga nggak tahu ya, mungkin di kompleks perumahan lain atau di tempat lain ada, tapi sewaktu saya tinggal di sana tidak pernah saya dengarkan ya sebagaimana yang di Depok ya, anak-anak kecil datang kemudian membangunkan sahur dengan lagu-lagu atau ya hanya sekedar memukul-mukul galon air kayak gitu-gitu. Nah, itu tidak pernah saya alami ketika berada di Karawang. Dan akhirnya balik lagi ke Depok sampai sekarang ya seperti itu. Ya kemarin di episode kemarin sih sebenarnya baru ada lagi anak-anak kecil yang pakai gerobak, terus pakai mereka nyetel musik, udah ngebangunin sahur pakai gitu aja, jalan ke keliling-keliling dari satu rumah ke rumah yang lain, seperti apa yang saya alami di tahun 2022 ya.
Jadi sebagai orang Ternate yang lama tinggal di Ternate dari kecil, kemudian hingga merantau, setelah lulus dari SMA, ini satu budaya yang cukup budaya atau tradisi yang cukup saya rindukan di kota Ternate. Ya walaupun seberisik-berisiknya orang-orang atau ya orang-orang yang membangunkan sahur, berdendang sahur di kota Ternate, tapi itu adalah hal berisik yang paling indah yang pernah saya alami sih, yang pernah saya dengar sih. Dengan lantunan musik dan juga nyanyian-nyanyian mereka yang sangat merdu gitu ketika berada di Ternate. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah merasakan, mungkin bisa coba sekali-sekali. Ya mungkin coba nikmati 1 sampai 2 minggu berada di kota Ternate, kemudian ya harapannya semoga bisa bertemu dengan orang-orang yang membangunkan sahur dengan ya full band atau mungkin sekedar gitar dan juga piano seperti itu. Itu adalah salah satu gendang sahur atau tradisi yang benar-benar indah di kota Ternate yang saya rindukan. Ya semoga suatu saat bisa kembali lagi ke Ternate sih, menikmati bulan puasa dan juga tradisi-tradisi yang dirindukan selama 7 tahun terakhir. Mungkin itu dulu cerita di episode ke-23 ini. Kita lanjut lagi di episode ke-24. Terima kasih sudah menonton.